Ya kita bisa berbagi dengan mereka Mas, dengan apa ya ada kepuasan tersendiri lah. Bisa menolong mereka gitu karena ya kita tahu sendiri kan kalau kucing kan harus Ya, halo pemirsa Tok 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 Telenews TV. Kali ini Dion lagi ada di salah satu rumah pecinta kucing gitu. Nah, di sini Dion mendapatkan informasi kalau ada salah satu pecinta kucing yang merawat puluhan kucing kampung ya, domestik gitu. Nah, semakin penasaran seperti apa sih, seberapa banyak juga kucing yang dipelihara dengan salah satu orang yang bernama Pak Eko. Nah, kalau kalian penasaran, ikut Dion yuk di Tok 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 Telenews TV. Pak Eko. Halo Pak. Ya, halo Mas. Dengan Dion Pak. Nah ini namanya Pak Eko, salah satu pecinta kucing dan penyelamat kucing ya. Iya, insyaallah. Nah, ya. Yuk kita ngobrol-ngobrol sama Pak Eko. Silakan. Kali ini Dion lagi sama Dengan Eko Mas. Pak Eko. Pak Eko Setiono ya. Pak Eko Setiono. Nah ini salah satu bisa dibilang pecinta kucing. Iya. Kira-kira ini udah berapa lama sih kalau Dion boleh tahu? Awal pula pelihara kucing itu dari tahun 2013. 2013-an ya. Ya 2013. Nah. Cuma waktu itu ya mungkin baru sekedar pelihara aja lah, belum tahu bagaimana cara merawatnya dengan baik seperti itu sih. Cuma seiring waktu berjalan baru. Dulunya sih saya karyawan BUMN ya Mas ya. Sekarang di salah satu BUMN. Iya. Cuma di tahun 2015 saya mengundurkan diri. Akhirnya coba berwirausaha. Ya. Dan sekarang freelance. Ya mungkin sehari-hari bisa dibilang saya mungkin pengemudi ojek online lah. Oh, driver ojol ya. Oke. Ojol ya. Saya kebanyakan kucing kampung ya Mas. Kucing kampung. Ada satu yang mix, ada dua yang mix, sama satu kucing ras Persia. Itu pun yang kebanyakan istilahnya kalau istilah sekarang rescue dari jalan atau nyelamatin dari jalan karena kucing kecil nggak ada induknya kan kasihan di jalan cari makan susah, kelaparan, kehujanan. Nah kita ambil, kita rawat, dan memang sebenarnya mungkin kalau istilah di kucing kita lebih ke foster. Jadi di keep sebentar, nanti sambil mencarikan mereka forever home yang lebih layak. Oh, berarti sebagai apa ya namanya, kayak sebagai pengurus dulu, nanti dari ini adopsi. Iya, diadopsi ke orang lain ya. Nah, itu kalau dibilang repot ya repot Mas, sebenarnya karena kan banyak ya, jumlahnya sampai puluhan. Ya dasarnya lebih ke hati nurani aja Mas, ngelihat mereka di jalan, kehujanan, kesulitan dapat makanan, ngais-ngais sampah untuk cari makanan, kayak gitu. Terus terutama kucing-kucing kecil yang nggak ada induk. Nah itu sih seringnya kita bawa pulang, kita rawat sampai sehat. Setelah sehat baru kita coba open adopt agar mereka dapat kehidupan yang lebih layak daripada mereka hidup di jalan, seperti itu sih. Sebenarnya lebih ke mungkin dorongannya ya Mas ya, yaitu kembali lagi ke kita nggak tega ngelihat kucing seperti itu gitu. Terus ya tanggung jawab sesama makhluk lah gitu, istilahnya gitu. Kalau dibilang hobi mungkin enggak, tapi ya tanggung jawab ke sesama makhluk hidup. Karena kan mereka kan kesulitan ya, kita bisa bantu mereka. Untuk support sendiri sih kalau istri alhamdulillah support mah, ya orang terdekat terutama istri sangat support sekali. Bahkan memang kita ngurus kucing puluhan ekor ya, sekarang saya hanya dibantu sama istri sih. Nah terus kalau keluarga besar orang tua fine aja, nggak masalah. Cuma mungkin kadang-kadang kamu kucing banyak banget sih gitu, dikurangin ngapa? Nah cuma kan oke, orang bilang ngurangin ya, kita juga pengen ngurangin gitu. Cuma kan nggak mungkin kita langsung buang mereka keluar kan. Itu cara instan, tinggal dibuang aja, kita cukup gitu. Cuma kan kita nggak bisa seperti itu. Kita harus cari solusi, yaitu salah satunya dengan open adopt free. Oh berarti ini ngurus dulu itu biayanya
bagaimana tuh sistem pembiayaan kayak itu kan kucing ya, setahu Dion tuh mungkin setahu ya, pemirsa Talk Telenews TV ini pasti wah biayanya lumayan besar terus pengeluaran bisa ratusan ribu bahkan makan kita aja udah tentu ya. Iya. Mas. Ini untuk pembiayaan seperti apa sih? Ya sekarang kita apa untuk biaya kita penuhi sendiri Mas, sebisa mungkin ya mungkin dari saya ojek online juga, dari istri kebetulan bekerja juga kan, jadi ada penghasilan juga ya dari istri juga. Ada juga donatur tapi sejauh ini donatur tetap hanya ada 1 orang. Ya ada ya alhamdulillah terbantu juga untuk makanan. Kayak gitu sih Mas. Jadi kalau keluarga alhamdulillah tidak menentang tapi juga tidak ibaratnya apa ya? Bebas-bebas aja selama itu positif ya. Selama itu positif mungkin ya itu cuma ya diminta mengurangi jumlahnya tapi kan ya memang kita usahakan mengurangi dengan open adopt gitu di komunitas-komunitas di media sosial kayak gitu. Berarti ini sistemnya independen ya. Setahu Dion dapat informasi Pak Eko ini independen tanpa gabung komunitas khusus atau seperti apa tuh? Oh iya betul Mas, ini memang murni kita gerakan pribadi. Saya tidak dari komunitas, tidak mengatasnamakan komunitas, bukan yayasan juga, memang murni dari hati nurani pribadi yang nggak tega mereka hidup di jalanan, disiksa orang, ketabrak kendaraan, kelaparan dan lain-lain pokoknya. Iya. Ini ngelihat dari banyaknya kucing ini perawatannya, terus tadi ada yang dikandangin, terus ada ruang-ruang tersendiri. Itu khususnya seperti apa sih? Kan tadi Dion lihat ya beberapa kayak kamar yang belakang untuk yang kucing yang agak beringas, terus yang ini yang tadi dikandangin kayak dibully, ada sistem bully juga ternyata. Iya, jadi kita bagi-bagi kandang itu, bagi-bagi ruangan indoor itu pertama karena kan ada kucing yang memang tipenya dia alpha ya, jadi dia mungkin dia tuh seolah-olah seperti penguasa. Jadi makanya kita pisahkan supaya dia tidak berantem kayak gitu. Kita kira. Terus di sisi lain kan memang idealnya saya dan istri termasuk yang pro steril, yang jadi memang tidak berniat untuk mengembangbiakan kucing. Karena apa? Tujuannya supaya hidup mereka bisa lebih sejahtera. Kalaupun jadi ya lebih sehat juga kayak gitu. Saya termasuk yang pro steril. Nah, alasan dipisah-pisah ruangan itu ya supaya mereka tidak kawin seperti itu Mas. Kayak gitu juga. Terus ya itu tadi yang pertama biar supaya tidak berantem dibully, terus supaya tidak kawin juga. Terus ya ada yang kucing besar, ada yang kucing kecil saya pisahkan juga seperti itu sih. Supaya nggak tertindas lagi juga Terus untuk ya memang butuh biaya untuk mereka ya lumayan karena kita harus makan kan setiap hari, apalagi jumlahnya banyak seperti itu. Itu perkiraan estimasi aja sih. Itu sekira berapa sih yang dikeluarkan? Sekitar karena kita ada makanan juga, pasir juga, sedia obat-obatan juga, itu sebulan bisa sampai 4 juta lah Mas. Wah, sebanyak ini ya. Seberapa puluh nih? Kita sekarang ada 45 ekor. 45 ekor dari berbagai ruangan, termasuk di luar juga. Iya, karena memang kan kita harus sedia dana untuk mereka berobat juga. Oh iya, open donasi kah? Gak pernah open donasi Mas, benar-benar murni pribadi. Tapi untuk baru-baru ini kemarin itu sempat di media sosial karena memang kita tabungan saya sedang habis, kita habisan makanan juga ya, saya cobalah mungkin ada kiranya mungkin ada yang bersedia membantu untuk makanannya, lebih ke makanannya aja ya. Karena memang kalau makanan kan kebutuhan primer yang nggak bisa enggak kan. Kebetulan memang saya sedang tidak ada tabungan dan makanan sudah habis. Akhirnya cobalah saya, karena kan memang adanya komunitas itu untuk membantu sesama kan, seperti itu sih. Cuma memang nggak semudah kelihatannya sih Mas, karena kan saya ini kan kebanyakan nyelamatin kucing-kucing jalanan, ibaratnya kucing kampung ya. Dalam tanda kutip bukan kucing-kucing bagus, kucing-kucing keras gitu ya.